Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang kemarin kita bahas, yaitu bahwasanya orang Arab itu terbagi dua, Al-Arab Al-Qahtaniyah, orang Arab Qahtan, yaitu Arab bagian selatan, dan Al-Arab Al-Adnaniyah, dan Arab bagian utara. Sekarang kita bahas dulu tentang kondisi politik di Arab bagian selatan. Al-Halatu As-Siyasiyah, kondisi perpolitikan. هيأ الاستقرار والقوة الاقتصادية لعرب الجنوب فرصة تطوير حياتهم السياسية وتنظيمها. Stabilitas dan kekuatan ekonomi memudahkan orang Arab bahagian selatan, berarti yang bahagian Yaman ya. Fursata tatwiri hayatihim, kesempatan untuk mengembangkan kehidupan perpolitikan mereka dan mengaturnya. Fa'aqamu dualan munazzamah, maka mereka mendirikan negara-negara yang teratur, yang punya susunannya sendiri gitu. Berarti mereka mendirikan negara yang independen. Wa min ashhuri hadhihi duwalil yamaniyah, dan di antara negara-negara Yaman yang terkenal adalah Daulatu Ma'in wa Daulatu Qatban wa Daulatu Saba'in wa Daulatu Himyar. Ada 4 negara yang terkenal, yaitu Daulah Ma'in, Daulah Qatban, Daulah Saba' dan Daulah Himyar. Daulatu Saba', alif, Daulatu Saba'. Yang pertama kita bahas Daulah Saba'. Fi hawalai sanati alfin qabla al-miladi, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, zaharat fil Yamani Daulatu Saba'in allati ja'alat min madinati Ma'riba 'asimatan laha. Muncul di Yaman Daulah Saba' yang menjadikan kota Ma'rib sebagai ibu kotanya. وقد ارتبط الازدهار الزراعي والاقتصادي, perkembangan pertanian dan ekonomi berhubungan, alladzi tamatta'at bihi daulatu Saba' bisaddi Ma'rib. Berarti perkembangan pertanian dan ekonomi yang dinikmati oleh orang Saba' berhubungan dengan adanya bendungan Ma'rib. Waqad aqamahu al-yamaniyun, didirikan oleh Saddu Ma'rib ini, bendungan Ma'rib ini didirikan oleh orang-orang Yaman, li takhzini miyahil amtar, untuk menyimpan dan menampung air hujan, hatta yumkina istikhdamuha waqtal hajah, sehingga air-air tersebut bisa digunakan ketika dibutuhkan. Waqad tahaddatsa al-Qur'anul Karim anha, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kama dzakara Al-Qur'anul Karim al-Malikata Bilqis, sebagaimana Al-Quran juga menceritakan tentang Ratu Bilqis allati tazawwajat min nabiyyi Allahi Sulaimana alaihi salam,
yang menikah dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa dzalika fi qaulihi ta'ala famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, yaitu negerinya Ratu Bilqis, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Wa hawalai sanata mi'ataini qabla al-milad, dan sekitar tahun 200 sebelum milad, sebelum Masehi, qaf mim tu qabla al-milad, sebelum Masehi, saqatat daulatu Saba, runtuhlah negara Saba, ba'da an inhara saddu Ma'rib. Kenapa dia runtuh negara Saba ini? Sesudah runtuhnya bendungan Ma'rib. Alladzi kana yunammiz zira'ata, yang dulunya bendungan Ma'rib ini menumbuhkan perkebunan, wal khasba, dan menjadikan tanahnya menjadi subur. Fahajara ahlul Yamani ila manatiqa ukhra. Akhirnya penduduk Yaman pindah mereka ke daerah-daerah yang lain. Wa minal qabail allati hajarat minal Yaman qabilatul Uzdi wa minha al-Ausu wal Khazraj. Dan di antara kabilah yang pindah dari Yaman adalah qabilatul Uzd, dan di antaranya adalah al-Aus wal Khazraj. Dan sesudah Islam nanti mereka nanti dari Yaman pindah ke Al-Madinah. Alladzina istawtanu al-Madinah, yang mereka pindah ke Madinah al-Munawwarah, wa summu ba'dal Islam al-Ansar, dan sesudah Islam mereka disebut dengan al-Ansar. Mereka di antara kabilah yang ada di kota Madinah adalah al-Aus wal Khazraj, yang menerima para muhajirin. Dan orang-orang Madinah ini terkenal dengan kelembutan mereka, dan mereka berasal dari Yaman. Dan sampai sekarang orang-orang yang berada di kota Yaman, yang berada di daerah Yaman dan yang berada di Madinah jauh lebih lembut dibandingkan karakter orang-orang yang ada di Mekah. Summa daulatu Himyar, yang kemudian sekarang kita bahas adalah Daulah Himyar. Lamma saqatat daulatu Saba, ketika jatuh Daulah Saba, qamat daulatun ukhra, berdirilah negara yang lain. Tilka hiya daulatu Himyar, itulah dia negara Himyar. Waqad hakamat hadhihi daulatu, waqad hakamat hadhihi ad-daulatu, negara ini memerintah min sanati mi'atin wa khamsa asyrata qabla al-milad, dari tahun 115 sebelum milad, sebelum Masehi. Wamtadda hukmuha, dan berlanjut pemerintahan mereka hatta sanati 525 miladiyah, sampai 525 Masehi. Wa kana ahluha Yahudan, dan orang-orang yang di sana adalah orang Yahudi. Wa min ashhuri muluki hadhihi daulah, dan di antara raja mereka yang paling terkenal adalah Yusuf Dzunwas
alladzi ta'assaba lil yahudiyah. Beliau ini, Yusuf Dzunwas ini, dia ini sangat ta'assub kepada agama Yahudi. Wa haraban nasara fi Najran. Akhirnya mereka perangi orang-orang Nasrani yang ada di Najran, yang ada di bahagian selatan tadi. Wa arada an yujbirahum ala i'tinaqil yahudiyah. Dan dia ingin memaksa orang-orang yang ada di Najran untuk meyakini agama Yahudi. Falamma rafadu syaqqa lahum ukhdudan fil ardi. Ketika ditolak, mereka orang-orang Yahudi tadi menggali parit untuk mereka, summa alqa bihim fihi. Kemudian mereka lemparkan orang-orang Nasrani yang di Najran tadi ke dalam parit tersebut. Wa dzalika sanata 534 miladiyah, yaitu pada tahun 534 Masehi. Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim hadhihi al-waqi'ah, dan telah disebutkan peristiwa ini di dalam Al-Qur'an fi qaulihi ta'ala an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Wa qad fataha hadha at-ta'assub abwab al-Yaman. Ta'assub ini, rasa yang berlebihan kepada agama Yahudi ini, membuka pintu-pintu Yaman li tadakhuli al-Habasyah, untuk masuknya orang-orang Habasyah. Berarti ada intervensi Habasyah di sini. Wa dzalika anna Imperatura Ar-Rum, bahwasanya Imperatur Ar-Rum yaitu Justin An-Nasrani, orang beliau ini adalah Justin An-Nasrani, ini adalah orang Nasrani. Hina alima bima fa'alahu Dzunwas, ketika dia mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Dzunwas bin Nasara fi Najran, kepada orang Nasrani yang ada di Najran. Talaba minan Najashi, Imperatur Ar-Rum ini, dia meminta kepada Najashi, yaitu Malikil Habasyah, Raja Habasyah, an yaghzuwa al-Yaman, untuk melakukan penyerangan kepada Yaman, yang tujuannya adalah untuk menyerang Dzunwas. Wa yu'aqiba malikaha, dan menghukum raja yang ada di sana, alladzi qatala an-nasara bi Najran, yang telah membunuh orang Nasrani yang ada di Najran. Fa'arsala an-Najashiyu jaishan, akhirnya Raja Najasyi mengirim jaishan, pasukan harabal malikal yamaniyah, yang memerangi Raja Yaman, Dzunwas wahtallal Yaman, yaitu Raja Yaman yang ketika itu dipimpin oleh Dzunwas wahtallal Yaman. Akhirnya didudukilah daerah tersebut oleh Raja Najasyi, dan mereka akhirnya menduduki Yaman. Ijtahada al-ahbashu, orang Habasyah, fi nashri an-nasraniyah, mereka bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Nasrani, bainal Arab, di antara orang-orang Arab. Fabana kabiruhum Abrahah kanisatan azimatan sammaha al-Qullais. Pemuka agama mereka, yaitu Abrahah, membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dia kasih nama Al-Qullais.
wa zayyanaha bizzahabi wal fiddah. Kemudian dia hias gereja tadi dengan emas dan perak, liyughriyal araba bi'tinaqin nasraniyati wal hajji ilaiha, untuk menggoda orang Arab, mempengaruhi orang Arab agar mereka berkeyakinan kepada agama Nasrani dan haji ke Qulais tadi, ke gereja itu, badalan minal baitil haram, pengganti dari haji ke al-bait al-haram, ke Ka'bah. Ghaira anna al-Arab lam yuqbilu ala an-nasraniyah. Ternyata orang Arab tidak menerima agama Nasrani, wasakhiru min amali Abraha, dan mereka malah mengolok-olok apa yang dikerjakan oleh Abraha. Wa dhahaba ahadul a'rabi ilal kanisati wa dannasaha. Akhirnya salah satu orang Badui pergi ke gereja tersebut, wa dannasaha, dan dikotori gereja itu tadi oleh si orang Badui tadi. Faghadiba Abraha, akhirnya Abraha marah. Wa azama ala hadimil Ka'bah, dan dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Wa jahhaza jaishan hailan, dan dia menyiapkan pasukan yang besar. Yataqaddamuhu filun dakhmun, yang dipimpin oleh seekor gajah yang besar. Walakinna Abraha lam yastati' hadmal Ka'bah, tapi Abraha tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Haitsu anqadhaha Allahu minhu, di mana Allah selamatkan Ka'bah dari tangan Abraha. Wa arsala ala Abraha wa jaishihi tuyuran mutafarriqat. Allah mengirim kepada Abraha dan pasukannya burung-burung yang tersebar di atas kepala mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang menyerang mereka, melempar mereka dengan batu dari sijil, dari neraka. Fahalaka mu'zamu jaisyih, akhirnya hancurlah mayoritas pasukannya, hancur. Waqad dzakara al-Qur'anul Karim dzalika fi qawlihi ta'ala, dan peristiwa itu sudah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Thumma istata'a Sayfu ibnu Dhi Yazan ahadu zu'ama'i Himyar, kemudian Saif bin Dhi Yazan, salah seorang pemuka Himyar, mampu an yatrudal ahbash, mampu untuk mengusir orang Habasyah minal Yaman, dari Yaman. Wa dzalika bimusa'adati al-Furs, dengan bantuan, dia mampu mengusir orang Habasyah dari Yaman dengan bantuan Persia. Walakinnahu qutil, Saif bin Dhi Yazan ini terbunuh. Fa asbahatil Yaman tabi'atan lil Furs, akhirnya Yaman mengikut kepada Persia. Yatawalla hukmaha walin, pemerintahan ini dipimpin oleh seorang pimpinan min qibali malikil Furs, yaitu dari pihak Raja Persia. Wa dhallat ala hadhil halati hatta zuhuril Islam, dan begitu berlangsung kondisi ini sampai muncullah Islam. Wa kana akhiru man tawallaha, dan orang yang terakhir memimpinnya adalah minal Fursi, dari minal Fursi al-wali, dari orang Persia adalah seorang wali, seorang pimpinan namanya Bazan. Namanya adalah Bazan, alladzi syarahallahu sadrahu fa'tanaqa al-Islam, yang Allah lapangkan hatinya, fa'tanaqa al-Islam, akhirnya dia memeluk agama Islam. Nah, itulah sedikit sejarah dari mana kabilah-kabilah tadi berasal, dari mana orang-orang Arab berasal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.